Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang pandangan Islam tentang uang dan implikasinya terhadap instrumen keuangan. Latar belakang keuangan syariah dalam kerangka konvensional yang ada sangat berpengaruh terhadap operasi dan instrumen keuangan syariah. Meskipun keuntungan menjadi produk yang paling disukai, kerugian yang lebih besar diramalkan mengkhawatirkan seluruh sistem asimilasi Islam ke dalam keuangan fondasi konvensional meluas ke seluruh sistem secara keseluruhan. Masalah utama dalam kesalahpahaman ini adalah fungsi dan aplikasi uang. Uang adalah subjek integral dalam keuangan dan itu adalah pelumas dari sistem ekonomi. Dari sudut pandang Islam, uang harus diperhatikan sebagai media pertukaran dan standar pengukuran atau nilai ekonomi. Uang menjadi pertimbangan, bukan objek yang bisa diperdagangkan atau sesuatu yang diharapkan dapat menghasilkan imbal hasil tanpa kegiatan ekonomi. Uang bukanlah kebaikan yang produktif atau konsumsi yang baik. Oleh karena itu, jika uang perlu ditukar dengan uang, perintah Islam pada perdagangan materi ribawi ini diterapkan. Transaksi semacam itu dilakukan dengan syarat berada di tempat dan untuk jumlah yang sama. Mirip dengan keuangan konvensional, dalam keuangan syariah, uang yang ditukar dengan uang secara ditangguhkan telah menjadi norma. Dan pelunasan uang pinjaman dengan biaya tambahan atas jumlah prinsip. Mengingat larangan tersebut, Islam masih banyak produk instrumen keuangan syariah yang lain tetap dikembangkan berdasarkan dasar yang sama dengan peran penciptaan uang, bank sentral, dan sistem perbankan komersial. Disinilah perbedaan penting mengenai uang dalam Islam dan keuangan konvensional muncul. Kegiatan yang ditandai dengan kata Islam ini akan tampak sebagai kegiatan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara perilaku menyalahkan sesuatu atau seseorang ini Islam adalah yang pertama berpusat pada keilahian, yang kedua berbasis aturan, kepatuhan, yang ketiga universal atau umum dalam lingkup melampaui kriteria diferensi temporal, spasial, ras, linguistik, dan lainnya di antara manusia. Ini menurut Mirahor Hamid. Tujuan utama penelitian adalah untuk meletakkan dasar-dasar keuangan syariah. Apa artinya secara rinci adalah yang pertama mengkristalkan fondasi teoritis uang dan aplikasi dalam sistem keuangan syariah. Yang kedua memberikan analisis komprehensif tentang fungsi dan uang instrumen dalam keuangan syariah. Komprehensif itu secara menyeluruh. Yang ketiga mengartikulasikan sikap heuristik pada uang dan instrumen keuangan yang mengidentifikasi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Yang keempat, menyarankan aplikasi syariah tentang uang dan instrumen di pengembangan produk. Jadi semuanya ini harus tunduk pada aturan-aturan dalam Islam atau syariah. Hipotesis 1 diusulkan untuk menguji hubungan interbank rate atau IIR dan suku bunga antar bank konvensional CIR di dalam semalam, 1 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan suku bunga deposito antar bank. Hipotesis 0 adalah H0 sama dengan hasil yang diharapkan adalah bahwa keduanya IIR dan CIR memiliki hubungan positif atau efek adireksi karena pengaruh suku bunga CIR. Menurut Baca, ini berpotensi menandakan bahwa pasar uang syariah tidak mungkin struktur konvensional yang diberikan seperti sekarang. Hipotesis 2 adalah untuk menguji hubungan antara permintaan deposito dan tabungan serta rekening pembiayaan bank syariah. Hipotesis diharapkan untuk mengamati hubungan positif dan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tingkat aktivitas. Analisis yang digunakan untuk kedua hipotesis adalah memakai regresi least square atau OLS, menggunakan Granger tes kausalitas dan tes korelasi pasangan.
Pearson. Yang C, hipotesis 3 adalah untuk menguji hubungan antara harga saham dan nilai real saham tertentu di pasar modal. Harga penutupan bulanan kemudian seharusnya diselaraskan dengan nilai aset bersih bulanan atau yang disebut NAB. Kita telah sampai pada kesimpulan, yaitu hasil yang harus diharapkan. Penelitian ini mengharapkan untuk menambahkan pengetahuan baru tentang dan perbaikan keuangan syariah dalam hal penyediaan konsep dan aplikasi uang dalam Islam. Penelitian ini juga melihat kemungkinan mengusulkan instrumen keuangan yang mematuhi syariah, mulai dari instrumen cair, jangka pendek, dan menengah hingga jangka panjang, sekaligus mendukung sektor real dalam pertumbuhan dan stabilitas harga. Akibatnya, penelitian ini akan memungkinkan kita ke kerangka kerja operasi yang bijaksana berdasarkan konsep syariah dalam instrumen keuangan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.